Ada target tersendiri untuk di Pertamina Enduro? Yang terbaik juga mempertahankan juga juaranya, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih menurut saya. Kabar bergabungnya Megawati Hangestri Pertiwi dengan Jakarta Pertamina Enduro sejatinya terdengar seperti cerita pulang ke rumah. Setelah perjalanan panjang di liga luar negeri, keputusan ini dibaca publik sebagai langkah realistis, aman, dan penuh perhitungan. Namun di balik euforia Proliga, ada gelombang bisik-bisik yang justru bergerak ke arah sebaliknya, ke Eropa, ke Turki, ke nama besar bernama Fenerbahce. Pengumuman resmi Pertamina Enduro disambut hangat oleh penggemar voli nasional. Klub besar, ambisi juara, dan figur Megawati yang kini menjelma ikon global membuat kombinasi ini terlihat sempurna. Tapi dunia voli internasional tidak pernah benar-benar tidur. Setiap langkah pemain top selalu dipantau, bahkan saat ia tampak melangkah mundur untuk mengambil ancang-ancang. Beberapa hari setelah kabar kepulangan itu, media asing mulai mengaitkan nama Megawati dalam diskusi yang lebih luas. Bukan soal Proliga, bukan soal Asia Tenggara, melainkan tentang peta kekuatan klub-klub elit Eropa. Nama Fenerbahce muncul bukan sebagai kepastian, tetapi sebagai kemungkinan yang terlalu menarik untuk diabaikan. Fenomena ini bukan hal baru dalam dunia olahraga profesional. Pemain yang sedang berada di puncak perhatian justru paling rawan ditarik ke dalam pusaran rumor. Kepulangan ke liga domestik seringkali dipandang bukan sebagai akhir, melainkan fase transisi. Sebuah ruang jeda sebelum loncatan berikutnya. Megawati, dengan reputasinya pasca Liga Korea dan sorotan internasional yang terus melekat, berada tepat di titik itu. Ia bukan lagi sekadar opposite speaker dari Indonesia. Ia adalah nama yang dikenali, dianalisis, dan diperbincangkan di luar konteks nasional. Dalam lanskap seperti ini, setiap keputusan administratif bisa dibaca dua arah. Kontrak domestik bisa berarti komitmen penuh, tapi juga bisa menjadi strategi jangka pendek. Publik mungkin melihat kepastian, sementara pengamat melihat kemungkinan. Disinilah narasi mulai bercabang. Antara fakta yang diumumkan secara resmi dan spekulasi yang tumbuh diam-diam, kisah Megawati memasuki babak baru yang tak lagi sederhana. Fenerbahce bukan nama sembarangan dalam dunia voli putri Eropa. Klub ini adalah simbol ambisi, prestise, dan standar tertinggi kompetisi. Ketika nama sebesar itu dikaitkan dengan Megawati, wajar jika publik terkejut. Apalagi kabar itu muncul nyaris bersamaan dengan pengumuman resminya di Indonesia. Media Turki dan forum analis voli internasional mulai menyebut Megawati sebagai salah satu nama yang dipantau. Istilah ini penting, karena tidak berarti negosiasi, tetapi menunjukkan pengamatan aktif. Dalam dunia profesional, radar klub elit jarang bekerja tanpa alasan. Yang membuat rumor ini terasa hidup adalah konteks waktunya. Megawati baru saja menandatangani kontrak domestik, namun jejak performanya di luar negeri masih sangat segar. Statistik, rekaman pertandingan, dan dampak popularitasnya belum memudar sedikit pun. Bagi klub seperti Fenerbahce, kebutuhan pemain bukan hanya soal teknik. Ada dimensi fisik, mental, dan juga citra. Megawati membawa ketiganya dalam satu paket yang jarang dimiliki pemain Asia Tenggara. Itulah mengapa namanya mudah muncul dalam diskusi strategis, meski belum sampai tahap konkret. Namun penting dicatat, tidak ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun agen. Semua masih berada di wilayah, dikaitkan, dan disebut-sebut. Wilayah abu-abu yang seringkali menjadi bahan bakar terbesar bagi rumor olahraga. Di sisi lain, kehadiran Megawati di Pertamina Enduro justru memperkuat daya tawarnya. Bermain di klub besar domestik dengan sorotan tinggi membuat performanya tetap terjaga dan terlihat. Ini bukan langkah mundur, melainkan panggung alternatif. Dalam logika industri olahraga,
Pemain yang pintar memilih timing seringkali menang dalam jangka panjang. Dan rumor Fenerbahce, benar atau tidak, menunjukkan satu hal, Megawati belum keluar dari radar elit. Nama itu kini berdiri di persimpangan antara fakta yang diumumkan dan kemungkinan yang terus dibicarakan. Bergabungnya Megawati dengan Pertamina Enduro membawa konsekuensi nyata. Ia akan menjadi pusat permainan, wajah tim, dan magnet perhatian kompetisi. Proliga mendapat keuntungan besar, bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi juga sorotan internasional yang ikut terbawa. Namun realitas domestik tidak serta-merta menutup pintu Eropa. Dalam sejarah voli profesional, banyak pemain top menggunakan Liga Nasional sebagai panggung pemulihan, konsolidasi, atau strategi jangka pendek. Proliga bisa menjadi tempat menjaga ritme, bukan membatasi ambisi. Rumor Fenerbahce hidup justru karena celah ini. Tidak ada larangan bagi pemain untuk kembali ke level tertinggi setelah tampil dominan di kompetisi lain. Yang dibutuhkan hanyalah momentum dan kebutuhan yang saling bertemu. Dari sisi Megawati, keputusan bergabung dengan Pertamina Enduro dapat dibaca sebagai langkah aman dan terukur. Stabilitas, kedekatan dengan keluarga, serta peran sentral dalam tim menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Semua ini adalah fondasi penting sebelum mengambil lompatan besar berikutnya. Sementara dari sisi klub Eropa, pengamatan tidak selalu berujung rekrutmen cepat. Kadang, radar hanya bekerja untuk mengumpulkan data, menilai konsistensi, dan menunggu waktu yang tepat. Dalam proses ini, pemain seringkali tidak sadar bahwa setiap aksinya sedang dicatat. Yang menarik, rumor ini tidak dibantah secara tegas, namun juga tidak dikonfirmasi. Sebuah sikap diam yang dalam dunia olahraga profesional seringkali bermakna lebih dari sekadar netralitas. Publik Indonesia kini berada di antara dua narasi. Di satu sisi, kebanggaan melihat Megawati kembali memperkuat klub nasional. Di sisi lain, harapan bahwa ini hanyalah jeda sebelum panggung yang lebih besar kembali terbuka. Dalam dunia klub elit Eropa, keheningan seringkali menjadi bahasa paling jujur. Tidak semua pengamatan diumumkan, tidak semua ketertarikan disampaikan secara terbuka. Fenerbahce dikenal sebagai klub yang jarang bereaksi terhadap rumor, namun aktif bekerja di balik layar. Dalam konteks ini, nama Megawati yang berulang kali muncul di diskusi media asing bukan sekadar kebetulan. Pengamat voli internasional mencatat bahwa profil Megawati masuk dalam kategori pemain yang tidak biasa. Bukan hanya karena asal negaranya, tetapi karena lintasan karirnya yang melompat cepat. Dari Asia Tenggara ke Korea, lalu ke Turki, dan kini kembali ke liga domestik dengan status bintang global. Pola seperti ini jarang terjadi tanpa alasan. Klub besar memandang pemain tidak hanya dari performa terakhir, tetapi dari tren. Konsistensi, adaptasi lintas budaya, dan kemampuan bertahan di bawah tekanan menjadi indikator penting. Dalam hal ini, Megawati dinilai telah melewati beberapa ujian besar, terutama saat bermain di liga dengan tuntutan fisik dan mental tinggi. Bahasa diam Fenerbahce justru memperpanjang napas rumor. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi. Dalam industri olahraga profesional, sikap seperti ini sering dibaca sebagai bentuk kehati-hatian, bukan penolakan. Klub elit tidak menutup pintu, tetapi juga tidak membukanya terlalu cepat. Sementara itu, aktivitas Megawati di Indonesia tetap berjalan normal. Latihan, adaptasi tim, dan persiapan kompetisi menjadi fokus utama. Namun di luar kamera, setiap performa akan tetap masuk dalam arsip pengamatan klub-klub besar. Inilah realitas pemain dengan status internasional. Radar elit tidak bekerja dengan jadwal publik. Ia bergerak pelan, senyap, dan seringkali baru terlihat saat keputusan sudah diambil. Dalam fase inilah rumor tumbuh paling subur, karena jarak antara fakta dan kemungkinan terasa semakin tipis. Bab ini menegaskan satu hal, ketika klub sebesar Fenerbahce disebut-sebut, itu berarti nama pemain tersebut telah melampaui batas lokal dan regional. Jakarta Pertamina Enduro kini tidak hanya dilihat sebagai klub Proliga, tetapi sebagai panggung strategis. Dengan hadirnya Megawati, sorotan terhadap tim ini berubah skala. Media tidak lagi hanya membicarakan target juara, melainkan juga konteks yang lebih luas, masa depan sang bintang. Bagi Pertamina Enduro, situasi ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kehadiran Megawati adalah keuntungan besar secara teknis dan citra. Di sisi lain, rumor internasional membuat setiap laga dan performa menjadi etalase global. Tim ini disadari atau tidak, ikut masuk dalam percakapan dunia. Namun tidak ada indikasi bahwa klub merasa terancam oleh rumor tersebut. Justru sebaliknya, manajemen terlihat tenang dan fokus pada kompetisi.
Dalam sepak bola dan voli profesional, klub besar domestik sering memahami bahwa pemain top memiliki lintasan karir yang dinamis. Megawati sendiri tampil dengan sikap profesional. Tidak ada pernyataan yang memanaskan rumor, tidak ada isyarat yang mengarah ke Eropa. Semua dijalani seperti atlet yang sedang berada di fase penting karirnya, bekerja, tampil, dan membiarkan hasil berbicara. Menariknya, justru sikap ini yang memperkuat spekulasi. Ketika pemain tidak membantah, tidak pula mengonfirmasi, ruang interpretasi menjadi luas. Publik mulai bertanya, apakah Proliga ini tujuan akhir, atau hanya bagian dari perjalanan yang lebih panjang? Dalam banyak kasus, klub domestik yang kuat justru menjadi batu loncatan paling aman. Bermain dominan, bebas tekanan bahasa dan adaptasi, serta tetap berada dalam radar internasional adalah kombinasi ideal. Pertamina Enduro kini berada di pusat pusaran narasi global, meski kompetisinya berskala nasional. Dan itu adalah dampak langsung dari satu nama, Megawati Hangestri. Pada akhirnya, kisah ini belum memberikan jawaban pasti. Rumor Fenerbahce tetap berada di wilayah spekulasi, sementara fakta yang ada menunjukkan Megawati resmi dan fokus bersama Pertamina Enduro. Dua realitas ini berjalan berdampingan, tanpa saling meniadakan. Dalam dunia olahraga modern, karir atlet jarang bergerak lurus. Ia penuh tikungan, jeda, dan keputusan yang seringkali baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Kepulangan Megawati ke Indonesia bisa jadi adalah penutup, namun bisa pula menjadi prolog. Yang membuat cerita ini terus hidup adalah timing. Usia produktif, reputasi internasional, dan pengalaman lintas liga menempatkan Megawati pada posisi strategis. Tidak terlalu muda untuk dianggap mentah, tidak terlalu senior untuk dilewati. Media akan terus berspekulasi, penggemar akan terus berharap, dan klub elit akan terus mengamati. Di tengah semua itu, Megawati hanya perlu melakukan satu hal yang paling menentukan, bermain baik dan konsisten. Jika suatu hari pintu Eropa benar-benar terbuka, maka Proliga ini akan dikenang sebagai fase persiapan. Jika tidak, maka keputusan bertahan di tanah air akan tetap tercatat sebagai pilihan berani dan bermartabat. Untuk saat ini, cerita belum selesai. Bab terakhir belum ditulis. Dan justru di sanalah daya tarik kisah Megawati Hangestri berada, di antara rumor yang menggoda dan realitas yang sedang dijalani.